Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang saya hormati dan saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang International Safety Management Code atau yang lebih disingkat dengan ISM Code. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, tentu berbicara tentang 3 hal. Lebih terkhusus kepada para pelaut itu sendiri. Keselamatan itu meliputi 3 hal. Pertama, keselamatan krunya atau ABK-nya. Yang kedua adalah keselamatan terhadap kapalnya. Dan yang ketiga, keselamatan terhadap muatannya itu sendiri. Nah, sehingga terciptalah sebuah kerangka keselamatan yang lebih luas. Nah, oleh karena itu, kru, kapal, dan juga muatan tidak hanya mencakup pelautnya itu sendiri, tetapi adanya korelasi antara pihak kapal dan perusahaan itu sendiri. Karena kapal itu adalah milik perusahaan, sehingga kalau berbicara tentang keselamatan tidak hanya pada satu sasaran saja, tapi ada kedua belah pihak yang harus bekerja sama. Dalam hal ini antara pihak kapal dan pihak perusahaan itu sendiri. Karena tidak bisa dilepas. Karena pihak perusahaan adalah pemilik kapal dan yang menjalankan kapal atau krunya adalah kru kapal itu sendiri. Sehingga perlu di-manage. Perusahaan memanage tentang keselamatan dan kapal tinggal mengaplikasikan dan menjalankan ketentuan daripada keselamatan internasional. Begitu juga dalam ketentuan ini, maka berbicara tentang keselamatan juga berbicara tentang aturan. Aturan internasional secara umum, aturan nasional secara khusus. Nah, sebagai negara maritim, Indonesia tidak lepas dari yang namanya AIMO. AIMO adalah payung dari semua organisasi yang bergerak di bidang kemaritiman. Begitu juga ISM Code. Nah, oleh karena itu, mari kita akan membahas ISM Code itu seperti apa. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan aturan nasional juga diberikan keluasan oleh AIMO. Sekilas tentang peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2012 tentang manajemen keselamatan kapal. Apa sih itu? Maka ISM Code atau kependekan dari International Safety Management Code adalah standar internasional sistem manajemen keselamatan untuk pengoperasian kapal secara aman dan usaha mencegah pencemaran di laut. Nah, artinya ketika kapalnya selamat, krunya selamat, dan muatannya juga selamat, maka secara otomatis lingkungan di mana kapal itu melakukan operasi, maka insya Allah juga akan aman, akan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa mencemari laut itu sendiri. Karena ketika laut itu tercemar, otomatis ada ekosistem yang terganggu. Oleh karena itu, tujuan dari penerapan ISM Code adalah menjamin keselamatan di laut untuk menghindari kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa, serta kerusakan kapal yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan di laut. Sehingga ekosistem bisa saja terganggu, biota, makhluk-makhluk hidup yang ada di laut, kalau laut itu tercemar. ISM Code merupakan produk AIMO. Sebagaimana di awal saya katakan bahwa AIMO membuat semacam aturan yang akhirnya diadopsi oleh SOLAS pada tahun 1994. Nah, sehingga korelasi antara perusahaan dan pihak kapal tentu harus bekerja sama dengan baik. Nah, demikianlah mungkin apa yang dulu akan saya sampaikan. Kedepannya nanti kita akan lebih memahami lagi dan lebih bekerja sama tentang apa ISM Code. Untuk slide-slide selanjutnya kita akan laksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.